Jangnale honoku holoki naiase tuho ito. Welcome back to MD Talks. Hai teman Del, balik lagi di MD Talks barengan Sondang. Dan kali ini Sondang mau ngobrol dengan Lydia Huta Barat. Hai Kak Sondang. Hai teman Del. Teman Del. Kaku amat, Iya, kayak ibu kering. Agak grogi nih. Jadi kan ini kita ngobrolin tentang perjalanan Lydia. Kenapa sampai jadi seorang penyanyi? Iya. Ya? Iya. Itu kenapa Lydia? Apa kamu terjebak? Sebenarnya nggak kebetulan juga ya Kak. Aku mulai jadi penyanyi itu mungkin diawali dengan TikTok ya Kak. Oh, cover gitu? Cover di TikTok. Aku coba untuk cover di TikTok, ternyata puji Tuhan rame. Nah, itu cover karena apa sih? Awalnya sih Gabut. Gabut lulus ya? kuliah ya Oh, Kak. lulus kuliah tahun berapa? Aku lulus kuliah itu di tahun 2022. 2022. Terus emang nggak sempat kerja? Coba sih, Coba. cari kerja. Tapi kebanyakan di ghosting. Maksudnya tertolak ya? Iya. Ada yang ditolak, benar-benar ditolak, ada yang di ghosting. Oh, ada yang di ghosting. Iya, hilang tanpa kabar. Oh, hilang tanpa kabar. Kayak doi, iya kan? Jadi itu 2022. Ini sampai 2024 kan mulainya di 2024 ya, mulai cover-cover. Kalau mulai cover itu di tahun 2023. Oh, oke. Jadi kayak lagi mencari jati diri setelah lulus. Iya. Ya, cover-cover dulu. Tapi kegiatan sebelumnya ngapain sih? Sebelumnya aku kan lulusan dari MICE, Iya. event management itu kan Kak. Aku coba buat ikut event di bazar, di event-event ya, cari-cari inilah kerjaan yang sesuai dengan jurusan. Oh, nggak sempat gitu kayak balik ke kampung dulu. Iya, setelah itu kan mulai kalau anak event itu pulangnya pasti pagi, perginya malam gitu, nggak tentu kan Kak. Anak perempuan pasti lebih dibatasin. Iya. Nah, dia mulai dibatasin sama orang tua, udah bantu aja mama di kampung jualan gitu. Sempat jualan. Jualan apa itu? Jualan, kalau di kampung itu jualan pupuk. Jualan pupuk. Sultan ternyata dia teman dia ya. Terus nggak betah. Bukan nggak betah Kak. Jadi, kebetulan pada saat itulah jualan pupuk kan sehari-hari pagi bantu jualan, malamnya kan nggak tahu ngapain. Iya. Nah, ngapain ya gitu. Oh, coba aja lah cover di TikTok. Oh, dari situ mulai di tahun Iya. 2023 tadi. Iya Kak. Cover-cover di TikTok. Itu udah banyak ya berarti yang di cover sama Lydia. Kalau pada saat itu sih masih jarang-jarang, paling seminggu kalau rajin sekali gitu. Nah, suatu ketika Satu ketika nggak tuh ya. ada satu lagu yang viral lah. Oh, langsung naik. Viewersnya. Iya, viewers, followers, mulailah. Aku mulai live juga, mulai aktif lah di TikTok. Nah, trafficnya bagus. Pada saat itulah mulai ada label yang ngajak buat rekaman gitu. Oh, ini Lydia memang dari dulunya suka nyanyi atau tiba-tiba bisa nyanyi? Tiba-tiba bisa. Sebenarnya kalau dibilang bisa nyanyi sih dari kecil aku bukan tipe yang suka nyanyi gitu Kak. Malah nggak tahu aku bisa nyanyi. Nggak tahu bisa nyanyi. Ya. Ternyata Cuman ketahuannya gimana? Ini seru nih. kan waktu SMA itu kan pasti kita ada ekstrakurikuler. Iya. Jadi diwajibkan lah setiap orang harus punya satu ekskul. Itu berarti terpaksa dong? Ngikutin? Iya. Ekskul apa? Biar ada nilainya, paduan suara. Oh, paduan suara. Iya, jadi Terus suara berapa dulunya kalau di paduan suara kan? Sopran. Oh, sopran. Iya. Oh, tinggi dong ya. Harapannya. Terus. Mulai paduan suara lumayan aktif juga lah. Oke. Abis tamat SMA malah nggak ada lagi buat nyanyi-nyanyi. Oh, terus ketahuannya waktu cover-cover ini, ternyata aku bisa nyanyi ya. Iya. Oh. Aku suka juga. Nah, kalau live itu kan kita interaksi nih sama orang di live, walaupun dari ini kan Kak, typingan. Iya. Seru juga ternyata, kenal orang baru. Banyak juga kenal sama teman-teman, misalnya ayo aku ajain reguleran gitu. Beberapa kali juga reguleran Kak. Di mana tuh? Di Medan. Oh, di Medan. Jadi ini untuk lagu-lagu yang di cover, ini kan berawal dari cover-cover ya, makanya
followersnya juga naik, viewersnya juga melejit gitu kan. Jadi waktu cover lagu ini ada nggak sih kayak pencipta lagunya atau mungkin penyanyinya sendiri pun kayak ngechat atau kayak jadi apa gitu dipermasalahkan? Kenapa kamu cover lagu aku kok jadi lebih banyak viewersnya? Pernah nggak ngalamin gitu? Sejauh ini sih belum ya Kak. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Main aman aja ya. Cuman kemarin sih kalau dari senior musisinya welcome sih kalau saya kayak misalnya Bang Jun Munte lah kemarin jumpa. Bang, aku sering loh cover, iya Lydia Tebar kan, katanya tiktoker katanya. Gitu ya. Jadi responnya positif masih ya. Positif. Tapi kan lagu Lydia kan ada ya yang diciptakan sama Henry Manulang juga. Ada, tapi belum rilis. Oh, belum rilis. Itu kita tunggu kapannya. tapi ini kan sampai di apa ya? Sekarang ini Lydia ada 4 single ya. Di satu label yang sama? Iya. Oke, itu perekrutannya gimana sih kemarin? Kayak Lydia menawarkan diri atau gimana kemarin? Oh, kalau itu juga berawal dari TikTok juga Kak. Memang TikTok ini memberikan banyak peluang lah. Oh iya. Berawal dari TikTok, dihubungin sama pihak CMD-nya, mau nggak rekaman? Gitu. Awalnya aku masih agak ragu-ragu, masa sih aku diajak rekaman gitu? Kayak nggak percaya diri. Iya betul Kak. Emangnya segitunya ya gitu. Kayak mana kan? Masih belum pede. Iya, Maulah Kak. Belum sering manggung juga ya? Iya, masih kurang Kak. Oke. Tapi fun fact-nya teman Del, kalau Lydia ini pertama kali manggung itu di Jabi-Jabi. Night Bali G, iya kan? Di situ ya? Iya, itu panggung pertama. Makanya nyanyinya gemetaran. Oh, gemetaran. Itu bukan karena sedih ya dari lagunya ya? Karena grogi. Karena grogi ya? Iya. Oh, itu karena grogi, bukan karena lagunya sedih. Iya, tapi karena sedih juga sih. Oh, jadi campur lah ya. Jadi kayak sedih ekspresi wajahnya gitu ya. Sampai orang yang nonton tuh yang denger, ih sedih kali lagunya ya, sampai kayak sampai mau nangis gemetaran. Padahal dicampur grogi ya. Itu dibaliknya semua. Terus ini kan sudah ada 4 single tadi ya, 4 di sama Kak Lestari juga ada. Ada yang kemarin dibawakan juga. Terus kalau misalnya nih next project ini Lydia mau ngapain? Untuk rencana kedepannya sih aku pengen produksi lagu sendiri. Pengen produksi lagu sendiri, ciptain lagu sendiri, supaya penghasilannya juga bisa dikelola sendiri, asik. Iya, biar karya sendiri. Biar karya. Pengen aja dulu, ya. Jadi memang benar-benar mau fokus di dunia musik aja ya? Iya Kak, sejauh ini memang masih masih sesuai jalannya, masih oke lah. Dari izin orang tua juga awal-awal sih. Orang tua juga kasih izin? Awalnya sih tau lah kayak Kak. Iya, harus jadi mantu idaman nantinya. Betul. Jadi harus maunya kerja lah gitu. Ekspektasi orang tua pasti kayak gitu. Musisi juga kerja tahu. Oh iya ya? Kan maaf. Nyanyi juga kerja dibayar ya? Cuman kan dari pandangan orang tua kita kan ya nggak semuanya sama ya gitu ya teman Del. Terus orang tua dukung. Kalau sekarang udah mulai didukung. Kemarin itu pernah nggak didukung? Iya, pernah dimarahin nggak kalau misalnya? Pernah. Gimana? Beberapa kali reguleran kan pulangnya minimalnya jam 11. Kan mama marah ya kalau anak gadisnya pulang malam, pulang pagi nggak apa-apa. Salah ya? Salah dong. Salah ya? Salah ya? Itu salah. Gitu nggak baik, Mandel. Tidak untuk ditiru. Oke, terus? Terus kepikiran juga kan karena orang tua di kampung. Kayak mana anakku pulang? Jadi mama itu harus nunggu anaknya udah di rumah dulu. Kalau nggak bisa tidur. Jadi tunggu di rumah dulu baru istirahat. Tapi kan orang tua juga di kampung kerja, jadi capek. Terus sempatlah dimarahin. Antara nggak usah lah. Nggak percaya kali ya sama Lydia. Bisa jadi. Bisa jadi. Khawatir Kak. Khawatir. Oh iya, khawatir loh. Bukan karena nggak percaya loh. Tapi mungkin juga ya. Terus pada akhirnya setelah dilihat kayak prospeknya makin jelas ya, Lydia makin terkenal. Amin. Guruku nanti jadi artis. Apalagi udah ada rekaman kan. Udah dia ngajak rekaman. Oh berarti
bisanya memang boruku ini nyanyi gitu lah mungkin. Jadi orang-orang tuh di awal kan ragu-ragu. Oh, ragu-ragu ya. Masa sih kayak gitu nyanyi-nyanyi aja kerjamu gitu. Ada nggak duitnya, ditanya mama nggak? Iya, ditanyain. Agak ragu juga. Ada loh mak, bilang. Oh. Walaupun ya gitu. Ya gitulah mak, nanti gini ya kan. Tapi dari mama, dari bapak, keluarga mendukung ya? Mendukung. Iya ya, tapi pernah nggak kayak sempat karena orang tua, mungkin di pihak keluarga lebih tepatnya, karena kan kita beranjak dari keluarga juga kan. Pernah nggak kayak jadi putus asa, udahlah sampai di sini gitu nyanyi-nyanyinya? Oh. Pernah nggak kepikiran sepanjang perjalanan kamu ini? Sejauh ini sih enggak kak. Enggak, orang tua memang walaupun agak ada ininya dimarahi. Iya, dimarahin. Abis itu ya udah didukung lagi. Ya udah apalah, kerjakanlah apa yang mau kau kerjakan gitu. Iya. Kayaknya orang tua udah lebih pasrah ya. Iya, pasrah ya. Ya udah terserah lah. Terserah lah ya. Enggak, daripada pengangguran. Sorry. Gak apa-apa kak. Aku sabar. Oh iya. Aku sabar ya, buktinya berbuah manis ya kan. Mudah-mudahan, amin. Kopi dulu nggak sih? Bentar. Kita lanjut. Kalau kemarin ya sempat bukan dimarah sih, kayak dilarang ya, dimarah kayak anak kecil dong ya, kayak dilarang sama orang tua, tapi tetap ini ya bersikukuh untuk melanjutkan. Iya. Itu gimana? Sebenarnya nggak dilarang juga sih kak, kayak dibatasi aja. Dibatasi jangan pulang malam. Iya. Karena kan kita tahu dunia entertain juga gimana ya. Kayak ya. Mungkin masih pemikiran orang tua kita dunia entertain itu negatif mungkin gitu kan, padahal kan ya enggak juga, tergantung siapa orangnya dan gimana kita menyikapi ataupun pergaulan kita sebenarnya kan dunia entertain. Bahkan orang di luar dunia entertain pun ya bisa jadi. Iya kan. Nah yang itu tuh maksudnya. Jadi termotivasi lah ya lewat cover-cover lagu tadi. Jadi pada akhirnya bisa sampai musisi dan manggung udah di mana-mana nih ya. Amin. Masih beberapa kak. Tapi kalau ada dari Kak Sondang boleh lah. Tapi sekalian cari ini ya. Tunggu. Kita mau tahu dulu pengalaman manggung kamu yang menurut kamu tuh kayak oke banget nih aku gitu. Oh, sejauh ini aku belum ada yang puas dengan. Bayangin, coba bayangin. Karena aku belum bisa melawan rasa takutku kak. Iya, masih ada gitu. Kurang percaya dirinya. Iya, tapi belajar lah gitu kan. Karena belajar ya. Harus bisa memperbaiki diri. Betul. Ya. Yang awalnya kayak insecure, ini aku bisa nyanyi, ternyata bisa. Gitu ya. Terus aku bisa menguasai panggung, ternyata bisa. Tapi nextnya mungkin sudah semakin terbiasa ya. Iya, ketemu banyak orang. Manggungnya juga lebih oke gitu kan. Tapi dilanjut terus cover-cover lagunya sampai ada yang marah. Yang marah. Jangan naik dong. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya, supaya naik gitu. Viral karena sensasi, jangan dong. Karena prestasi. Tapi dalam waktu dekat nih, project yang lagi dikerjakan sama Lydia apa? Project ada rencana beberapa juga mau rekaman sih kak. Oke, mau rekaman dari label yang sama juga ya? Enggak, label lain. Oh, label lain juga. Waduh, banyak ya Bu labelnya. Mudah-mudahan jadi ya. Mudah-mudahan jadi. Tapi rencana ada lagu yang ini kan nasional ya, dalam waktu dekat ya? Oh ada. Ada. Itu label yang berbeda atau gimana nih? Yang lagu nasional. Lagu nasional ya. Itu lagu maksudnya itu di label yang sebelumnya kah? Udah rilis kak. Udah rilis ya. Oh itu yang udah rilis. Iya. Oke. Terus Lid, satu lagi. Kalau misalnya apa ini? Kalau misalnya udahlah nggak jadi, kawan-kawan aja. Kawan-kawan aja. Tapi maksud aku gini, kalau misalnya menurut kamu gitu ya, ada kayak penyanyi atau mungkin pencipta lagu yang kayak apa ya, bukan bisa kita katakan marah atau kayak protes dengan lagunya di cover sama kamu, itu gimana sih tanggapan kamu? Ya tetap kita hargai ya keputusannya. Kalau memang nggak boleh, ya kita take down gitu. Oh gitu ya. Karena kan sebenarnya ya kita nggak punya hak juga kan kak. Benar. Jadi masih mau cover lagi nih?
lanjut. Lanjut ya. Kalau nggak boleh gini ya, udah yang lain. Oke. Jadi untuk nextnya memang masih banyak proyek yang harus dikerjakan sama Lydia. Iya, masih panjang lah perjalanannya. Ya, semoga sukses juga. Amin. Semoga juga orang tua nggak marah-marah lagi. Nggak ngelarang lagi ya. Sudah memaklumin. Yang penting tetap dijaga rasa percaya orang tua sih ya, lebih tepatnya gitu kan. Oke deh, thank you buat Lydia dan ditunggu rilisan lagunya yang lain. Iya, ini dalam waktu dekat ada Kak. Ada lagi apa tuh? Mau rilis. Oh, lagu Batak. Lagu Batak dari label CMD. Oh, CMD lagi. Oke, pokoknya kalau misalnya Lydia mau rilis, ya kita ada dong ya. Oke. Tapi kalau lagu-lagu Lydia bisa didengerin di mana aja nih? Bisa di YouTube, Spotify, semua platform musik ada. Sudah ada ya. Oke. Judulnya itu single semua ya, bukan album ya. Belum ada album. Oke, kalau misalnya lagu-lagu Lydia ada nggak akun khusus yang bisa didengerin? Akun khusus seperti di YouTube. Oh, di YouTube cuman beberapa karena punya label ya. Oke. Tapi nanti boleh merapat juga di akun TikToknya Lydia. Iya, follow guys. Tap layar KE gitu ya. Oke Lydia, thank you buat kamu ya. Semoga sukses untuk proyeknya yang selanjutnya. Dan kita tunggu juga untuk rilisan lagi. Nyanyinya satu dong lagu kamu yang paling kamu suka. Refnya aja ya Kak. Refnya aja? Iya. Gak bisa gitu dari awal. Gak ada musiknya gitu Kak? Gak ada musiknya. Oh aku main musik. Oh enggak ya? Enggak pas ya? Lagu Gabe Muba. Gabe Muba. Yang udah Gak apa-apa ya aku sambil minum. Di DLFM udah kan Kak? Udah kan? Masuk chart ya? Yes. Atsukari mau boto songoni pambai nanmi nalau parmea mea mon muoloki dang nale hono ku holoki naiase tuho ito sayang kit manian sai horas jalaga beho dot si borotino do nirohami jala tangi aku nau itu dahasia nanti ninggal umum. Yeay, itu baru. Thank you teman Del sudah tonton Del. MD Talks kali ini. Semoga kamu terhibur dan kamu jadi tahu seperti apa Lydia yang sesungguhnya di balik lagu-lagunya yang kita bisa nobatkan nggak sih dia ini penyanyi galau? Galau iya betul. Soalnya gitu semua. Oke, sampai ketemu di MD Talks berikutnya.